perubahan. Maka ayah bunda yang dirahmati Subhanahu wa taala, ada ini saya sering sampaikan di pengasuhan, di materi-materi parenting. Kita tidak bisa menjadi orang tua yang sempurna, perfect. Sempurna dalam arti selesai semuanya masalah sempurna, tidak ada cacat, tidak ada salah. Kayaknya nggak bisa ya bunda. Pasti ada kekurangan di kita. Maka kita tidak pernah bisa menjadi orang tua yang sempurna, tetapi kita punya peluang menjadi orang tua yang ini hebat. Apa di balik mana kata hebat ini ya Bunda? Kita bisa menjadi orang tua hebat ketika kita mau terus belajar. Oke? Kita terus mau belajar. Dalam arti ayah bunda yang dirahmati Subhanahu wa taala, termasuk ini asatid ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian ini ada kata guru hebat, sekolah hebat, berarti tidak ada guru yang sempurna juga, tidak ada sekolah yang sempurna. Oke, seperti itu. Yang ada adalah guru yang hebat, sekolah yang hebat, yang bagaimana? Guru yang senantiasa mau belajar, sekolah yang senantiasa mau belajar. Termasuk anak, ya anak terus dalam proses tidak akan pernah bisa sempurna, tetapi anak yang hebat adalah anak yang terus mau belajar. Nah, sekarang makna sebenarnya dari belajar itu. Sebenarnya dalam teori psikologi belajar, learning itu dimaknakan sebagai behavioral change. Belajar itu sebagai sebuah proses perubahan perilaku. Learning is behavioral change. Dikatakan kita belajar kalau terjadi proses perubahan. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang bisa menjadi semakin bisa, semakin paham. Semakin meningkat keterampilan kita, semakin meningkat skill kita, semakin meningkat kemampuan kita, semakin meningkat aspek attitude kita, sikap kita. Maka yang dikatakan akhirnya orang hebat, orang tua hebat, guru hebat, sekolah hebat, anak hebat adalah mereka yang senantiasa mau belajar, terus mau berubah, memperbaiki diri. Nah, oleh karena itu, eh, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kita butuh sinergi antara orang tua, guru, sekolah untuk terus apa namanya bersinergi untuk terus mencetak ya, membentuk anak yang hebat, itu tandanya itu bermakna kita semua harus terus menerus melakukan proses learning atau kita terus melakukan proses belajar ya. Ya, mulai dari learn, kemudian unlearn, relearn. Ya, itu kalau menurut Alvin Toffler ya. Belajar, kemudian unlearn, itu kita merubah hal-hal yang tidak baik, kemudian relearn, belajar lagi sesuatu yang baru. Learn, belajar, unlearn, merubah yang buruk, relearn, kembali belajar hal yang baru. Merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik menjadi yang lebih baik lagi. Oke, seperti itu, ayah bunda yang dirahmati Subhanahu wa taala, becoming great parent, menjadi orang tua yang hebat. Nah, sekarang apa bekalnya untuk bisa berubah menjadi lebih baik dalam belajar kita sebagai orang tua? Dalam kesempatan kali ini saya coba tawarkan ada 4 konsep ayah bunda, yaitu agar kita mampu untuk melakukan change, perubahan, sehingga nanti kita bisa bersinergi. Ini termasuk sarannya juga kepada apa pihak sekolah juga ya, pihak lingkungan juga. Learning itu atau menjadi orang yang hebat karena belajar itu butuh 4 kekuatan dan kita harus usahakan ini. Nah, oke ya, dalam parenting ada namanya kekuatan spiritual, ada kekuatan cara berpikir, ada kekuatan teladan, ada kekuatan cinta. Oke, kita bahas secara singkat. Yang pertama ya Bunda adalah kekuatan cara berpikir atau paradigma. Ayah Bunda yang dirahmati Subhanahu wa taala, apa paradigma itu? Paradigma adalah ini sebuah kajian dalam disiplin intelektual tentang cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, merasa, dan bertingkah laku. Berpikir secara kognitif, merasa itu afektif atau perasaan, bertingkah laku itu berarti kehendak atau aspek psikomotorik ya, tindakan atau perbuatan. Nah, yang menarik paradigma ini begini. Jika kita mempunyai paradigma yang positif, maka yang akan kita petik adalah hal-hal positif. Sebaliknya, jika kita menanam paradigma negatif, maka yang akan kita petik adalah hal-hal negatif.
Maka kita kaitkan sekarang dengan masalah pengasuhan menjadi orang tua terhadap anak-anak kita. Ayah Bunda yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, sekarang apa paradigma kita sebagai orang tua atas anak kita? Seberapa jauh kita memandang anak kita sebagai orang tua atas posisinya, gitu ya. Ini ada beberapa pandangan. Ini kalau misalnya kita interaksi langsung, mungkin saya bisa tanya ke Ayah Bunda. Ayah Bunda selama ini melihat anak sebagai apa ya? Wah, Ustaz, anak itu kayaknya beban, ini masalah ini. Pokoknya kalau melihat anak jadi pusing, gitu ya. Wah, ini berarti paradigmanya adalah paradigma negatif. Maka tidak heran kalau dengan paradigma negatif, maka nanti perilakunya yang akan terjadi kepada anak adalah perilaku-perilaku yang negatif. Tapi kan ada lain ya, Ki. Misalnya, anak itu dianggap, anak itu amanat, Ustaz. Oh, oh begitu ya. Karena anak amanah, maka bagaimana paradigma amanah? Ya kita akan jaga seperti ya kita diberi amanah orang ya, kita akan jaga, kita akan rawat, kita akan lindungi. Ya, itu namanya amanah. Saya pikir ya hampir semuanya orang tua punya paradigma sebagai amanah. Tapi yang menarik ada juga loh orang tua yang menganggap anak itu paradigmanya sebagai investasi. Anak itu investasi, Tat. Nah, kalau investasi berarti nanti perilaku terhadap pengasuhannya akan begini kan? Akan dipilihkan sekolah yang baik. Iya, karena investasi ya, tidak hanya investasi di dunia tapi juga di akhirat. Maka disekolahkan di tempat yang mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan pengajaran yang baik di aspek duniawi mereka, tapi juga di aspek ukhrawi atau spiritualitasnya. Nah, jadi ini beberapa apa paradigma yang mungkin ada. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya penting mengungkapkan kekuatan cara berpikir ini atau paradigma ini? Karena dalam konsep psikologi, paradigma ini nanti akan mempengaruhi sekali lagi cara berpikir dan cara merasa kita atas anak-anak. Topik yang tadi di depan saya sampaikan, parenthood, yang kemudian beberapa orang di luar negeri, terutama di negara maju, yang enggan punya anak, karena tadi dia punya paradigma anak itu beban, anak itu masalah, sehingga yang ada adalah negatif dalam pikiran mereka. Sehingga nanti dalam perilaku muncul adalah ya negatif. Anak itu ya sumber masalah begitu ya. Bukan sebagai sumber kebahagiaan, sumber kasih sayang, sumber inspirasi, sumber kesabaran. Nah, tadi mungkin Ayah Bunda sempat juga ini ya mengikuti berita terakhir yang terjadi di mana di Lebak Bulus ya, seorang anak usia 14 tahun kalau nggak salah ya membunuh nenek dan ayahnya ya. Nah, ini masih dicari ini penyebabnya seperti apa begitu. Eh, Penyebabnya masih terus diselidiki walaupun sempat muncul informasi tadi itu saya sempat dengar beritanya karena eh, paradigma yang berlebih dari orang tua tentang anak ya bahwa anak itu harus yang hebat ya, anak itu harus yang punya prestasi yang kuat terus akhirnya karena itu ini masih masih cerita ya, Bunda, ini masih cerita temannya. Anaknya merasa terbebani ya oleh cara paradigma orang tua yang menganggap anak harus luar biasa hebat tanpa harus ada cacat celah dan seterusnya. Ya, baik, Ayah Bunda yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, ini tentang bagaimana cara berpikir akhirnya mempengaruhi cara kita memperlakukan anak. Nah, tentu kita berharap yang terbaik adalah paradigma yang telah Allah berikan kepada kita bahwa anak adalah amanah. Karena anak adalah amanah, maka kita harus perlakukan sebaik-baiknya anak itu. Tentu tidak hanya kita tuntut untuk menjadi yang lebih baik, tapi kita akan berikan hak-hak mereka. Kita akan berikan kasih sayang kepada mereka. Kita akan dengarkan mereka. Kita akan pahami mereka. Kita akan lebih melihat hati mereka. Kita akan lebih mendengar kecemasan mereka. Kita akan lebih dengarkan harapan-harapan mereka. Karena sesungguhnya, kata Khalil Gibran, seorang penyair dari Palestina yang mengatakan, anak-anak kita itu sebenarnya bukanlah anak kita. Dia adalah anak-anak kehidupan dunia dan akhirat. Ini sebenarnya ada sebuah puisi yang menarik, Ayah Bunda. Anakmu bukan anakmu, kata Khalil Gibran ya. Ya, seorang penyair ini ya. Ini puisinya kayak begini.
Mohon maaf, ini saya bisa Pak slideshow ya, Pak. Anu ya, Ustaz Najib ya. Bentar. Kemudian bisa ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah keluar suaranya? Sound musiknya? Keluar ya, Ustaz ya? Belum dengar Ustaz. Keluar ya? Keluar ya musiknya? Suaranya belum terdengar, Ustaz. Oh ya. Ini puisinya. Anakmu bukanlah anakmu. Mereka telah tentang kehidupan. Mereka datang melalui kalian, tapi tidak berasal dari kalian. Walau mereka bersamamu, mereka bukanlah milikmu. Kau boleh memberi mereka cintamu, tapi bukan pikiranmu. Karena mereka memiliki pikiran sendiri. Kau boleh memberi rumah bagi tubuh mereka, namun tidak bagi jiwa mereka. Kita hanya bisa memberikan tempat pelindungan rumah, tapi jiwa mereka adalah milik mereka. Lanjut, karena jiwa-jiwa mereka melesat ke rumah masa depan yang tak akan dapat kau kunjungi, bahkan di dalam mimpi sekalipun. Kau boleh berusaha menjadi seperti mereka, tapi jangan membuat mereka menjadi seperti dirimu, karena dunia tidak berjalan mundur, sudah tak berpaut pada masa lalu. Kau adalah busur bagi panah anak-anakmu yang diluncurkan. Diibaratkan seperti busur, kita memaksakan anak-anak kita menuju masa depan. Terus selanjutnya, musiknya dengar ya, Ustaz ya. Dengar. Oke. Kau Suaranya adalah kurang jelas Ustaz. busur. Oh, suara kecil aja. Kau adalah busur yang dibutuhkan anak-anakmu untuk melesat dan sang mana yang membidik arah yang ditujunya. Sang mana memandang mentak bagus jauh ke depan dan dengan segala kekuatannya ia rentangkan busurnya supaya panah melesat cepat dan jauh. Melengkunglah busur di depan sang pemanah dan dia mencintai panah yang melesat jauh dan busur yang kokoh yang kuat. Mohon maaf ya. Baik. Nah, nanti bisa dicari sendiri. Ya, Khalil Gibran. Oke. Menarik ya. Hmm. Anak-anak bukan milikmu. Ini kalau ada, anak-anak bukan milik, anak siapa? Nah, kata si penyair ini, mereka anak-anak masa depan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita hanya menyiapkan mereka, berikan kasih sayang terbaik. Ini paradigma tentang anak dan masa depan mereka. Oke, saya lewati. Nah, oleh karena itulah akhirnya, nah terkait dengan paradigma ini bahwa anak sesuai dengan gambaran puisinya Khalil Gibran tadi, kita orang tua perlu memahami ciri masa depan sebagai tempat yang nanti anak-anak akan tumbuh berkembang di masa mereka nanti menjadi dewasa. Nah, ini persiapan kita untuk menyiapkan mereka. Dan inilah yang kemudian nanti, nah, kalau kita memahami ciri masa depan kan, masa depan itu nanti akan penuh terjadi perubahan, tantangan, dan seterusnya. Inilah nanti yang akan mengantarkan kita ya Bunda yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita tidak bisa sendirian menciptakan mereka atau mencetak mereka menghadapi masa depan. Nggak bisa sendirian. Kita mesti kerjasama. Ketika masa depan itu digambarkan rapid increase, new product, global market dan sebagainya, ya. Artificial intelligence, perkembangan teknologi yang kayaknya kita nggak bisa sendiri. Kita perlu kerjasama dengan banyak pihak, banyak Bunda yang dirahmati Subhanahu wa taala. Apalagi gadget dan sebagainya. Nah, oke, ini saya lewati aja. Apalagi kita diingatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, alimu auladakum ghairu ma ulimtum fa innahum khuliqu li zamanin ghairu zamanikum. Atau yang versi yang lain ada alimu auladakum fa innahum makhliquna li zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anak kalian, ini terjemahnya. Didiklah anak kalian sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zaman kita. Mereka hidup di zaman mereka, bukan di zaman kita. Nah, itu yang tadi mungkin ilustrasinya oleh Gibran seperti busur tadi ya, kita melesatkan mereka jauh ke depan gitu ya. Nah, itulah kenapa akhirnya kita juga orang tua tadi itu konsepnya menjadi orang tua yang hebat, yang senantiasa mau terus belajar. Learn, unlearn. Nah, mungkin cara mendidik kita harus berubah juga. Mungkin
kita ini kan hasil didikan dari orang tua generasi Y, kemudian jadilah generasi X ya, jadilah kita generasi Y. Nah, sekarang ini generasi Z ya, tentu cara mendidiknya tentu akan berubah berbeda. Nih, generasi Z pun sekarang dibagi-bagi lagi. Z generasi awal, Z tengah, Z akhir. Ini mau masuk generasi alpha. Ini trennya sekarang pembahasannya Ustaz Najib sudah masuk generasi alpha. Karena generasi alpha ini sudah mulai menjadi dewasa mereka. Jadi menarik ini kajian generasi Z yang kemarin banyak dibahas di dunia kerja ya. Kemarin saya barusan diskusi dengan teman-teman pengkaji mata kuliah psikologi industri itu kenapa generasi Z sekarang banyak dipecat di perusahaan gitu ya. Karena mereka tidak siap menghadapi zamannya. Oke, nanti mungkin di pembahasan yang lain ya. Mereka itu serba jadi, serba instan ya, mereka kurang tertantang dengan apa namanya seperti kita ya. Mungkin zamannya memang sudah berubah. Tapi memang sisi lain generasi Z punya kelebihan, kemampuan mereka tentang gadget, kemampuan mereka tentang teknologi, multitasking mereka. Oke, satu sisi ada kelemahan, satu sisi ada kelebihan. Oke, nah itulah ayah bunda yang dalam Subhanahu wa Ta'ala perlunya kita memahami karakteristik anak kita yang hidup di zaman sekarang ini. Oke, lanjut ya kita nih. Nah, ini ada sebuah kaidah gini. Kita para orang tua tidak pernah bermaksud menjadikan anak-anak kita steril, tapi kita berharap agar mereka memiliki imunitas. Beda ya, steril dan imunitas. Kalau imunitas itu kan berarti dia berinteraksi, tetapi kan tidak terpengaruh. Iya punya kekebalan ya. Gimana? Eh, Walaupun berada di air yang asin, dia tetap tawar ya, atau gimana? Artinya punya kekebalan gitu ya. Nah, oh ini ya, ikan yang tetap tawar meskipun mereka hidup di air laut. Ya, memang agak susah sih, tapi ini yang kita harapkan. Dan kita insya Allah yakin bisa, Mas. Dan ya, Nurul Fikri Boarding School, konsepnya kurang lebih akan seperti ini. Bagaimana anak itu memiliki karakteristik Islam yang kokoh, kemudian mereka akan siap nanti menghadapi tantangan dunia kekinian ya. Mereka berbisnis, entrepreneur sebagai bekal mereka di masa yang akan datang. Oh, saya itu sudah klop sekali ya. Nah, orang tua perlu melihat ini ya, perlu support untuk hal ini, kerjasama untuk hal ini. Oke, kita lanjutkan. Lagi kita saya lewati aja. Tadi. Oke, ini sering ya saya tambahkan ya perubahannya ya. Nah, itu ya. Kita harus beradaptasi dengan perubahan. Ya, sudah tidak lagi makan kue bareng ya, tapi lihat gadget bareng. Oke, kita lewati lagi. Oh, ini sekolah 8 jam, les 2 jam, nyampe rumah main HP dimarahin mama. Main HP mulu, bukannya belajar. Lah itu 10 jam ngapain? Nah, itulah ya. Jualan pecel. Itu anak-anak remaja sekarang itu, ya Allah. Protes saja ya. Ya, tapi kan kritis mereka ya. Kritis ya. Kita menuntut lebih ya. Tapi mereka kritis. Nah, ini kan kita perlu dengar mereka. Yang menarik ayah bunda, ya meskipun mereka itu, oke, dunianya memang dunia gadget ayah bunda, tetapi sebenarnya mereka sebenarnya masih berharap orang ayah kita orang tua itu eh, me, apa namanya mengajak mereka berkomunikasi ya, menyentuh mereka, memeluk mereka itu masih berharap meskipun mereka asik dengan gadget, tapi sebenarnya mereka kalau kita ajak dengan apa namanya sentuhan kasih sayang itu mereka sebenarnya sangat berharap. Iya, itu hasil risetnya seperti itu. Hasil risetnya. Oke, ini saya lewati ya. Nah, ini dia. Change tadi itu. Belajar. Nah, ini saya lewati aja. Nah, ini. We don't have to be perfect parents. Kita tidak harus menjadi orang tua sempurna karena memang susah. Oke, nggak apa-apa. Salah-salah sedikit ya, Bunda. Tapi mari kita segera perbaiki. Belajar dan terus belajar. Oh, ini lupa belum saya ganti. Oke, belajar dan terus belajar. Nah, termasuk ustadzah-ustadzah, termasuk saya sendiri. Belajar dan terus belajar. Berubah dan berubah. Baik, terus. Nah, ini paradigmanya bisa gini kan, bentuk keluarga masjid, menerima anak apa adanya, kelebihannya kita terima, kekurangannya kita terima, keunikannya kita ke rumah terima, kelemahan-kelemahannya kita pahami, kemudian kelebihannya kita support, harapan-harapannya kita dengarkan, kecemasan-kecemasannya kita pahami, kita ajak diskusi mereka. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu, memberi mereka untuk mendorong membuat keputusannya sendiri, seterusnya, mandiri dan bertanggung jawab.
tentunya ini dengan ya keteladanan dari kita sebagai orang tua. Oke, kita lanjut. Nah, ya, langkah yang kedua adalah ya, mari kita menjadi teladan untuk untuk anak-anak kita, kekuatan teladan. Nah, baik, ini saya stop share dulu ya, stop share dulu. Baik, ayah bunda semuanya, halo ayah bunda semuanya. Oke, Oke. oke, ini oke, oke. Ayah bunda masih Halo, on Ustaz. ini ya, mohon maaf, malam-malam On, masih on on, semuanya. Baik, Ustaz. Insya On Allah. kamera boleh, on kamera. On kamera siap. semuanya, boleh? On kamera. Oke, terima kasih Bunda Siti Zainatun. Oke, siapa lagi yang bisa on kamera? Monggo on kamera, nanti ada door prize kayaknya. Semuanya on kamera dulu. On kamera, kalau bisa. Ayo Bunda. Ya, terima kasih Pak Ikhwanuddin, Ibu, siapa lagi nih? Ustadz Jiman. Halo Ustadz. Semuanya ya. Oh, on kamera semua ya. Oke. Oke, baik. Baik, Ayah Bunda. Ayah Bunda, semuanya lakukan yang saya perintahkan ya, Bunda ya. Semuanya ya, Ayah Bunda. Semuanya tepuk Ayah Bunda. Plok, tepuk semuanya. Ya, oke. Terima kasih Ayah Bunda. Lagi, teplok, plok. Oke, bagus ya. Lagi, plok. Oke, digosok-gosokkan Ayah Bunda. Digosok-gosokkan. Ya, bagus sekali. Bunda Yahya, oke. Bapak Ahmad, terima kasih. Terus ya, gosok-gosok terus. Satu, dua, oke, semakin cepat Ayah Bunda. Tiga, Ayah Bunda semuanya, tempelkan ke dagunya Ayah Bunda. Tempelkan ke dagunya. Tempelkan ke dagunya. Masya Allah. Ustaz Ahmad, amin. Dagu ya, tempelkan ke dagunya. Dagunya di mana? Halo, sampai ini, Ustaz. Ustaz Ahmad. Dagu, Ustaz, dagu. Tempelkan ke... Oh, ya, oke. Oke, barakallah, barakallah. Oke. Ini padahal online loh ya, jarak jauh loh ya. Kok masih bisa ya? Salah kayak begini ya. Oke ya. Berarti ini menunjukkan betapa dahsyatnya ya kekuatan keteladanan ya ayah bunda ya. Bayangkan ya ini kalau saya biasanya kan offline itu ya langsung di depan gitu ya, set gitu ya. Ini padahal online ya. Ya semuanya nempelkan ke dagu ngikutin perintah saya ya. Pentingnya keteladanan ya ya bunda ya. Penting banget ya keteladanan ya ya bunda. Jazakumullah ya bunda. Jadi kayaknya tema keteladanan atau materi keteladanan sangat jelas sekali ya ya bunda. Ini saya ulangi lagi share screen-nya. The power of model namanya ya. Kalau dalam psikologi namanya the power of model, kekuatan keteladanan. Jadi tadi menjadi orang tua hebat yang senantiasa belajar, mempunyai kekuatan paradigma, kemudian mempunyai kekuatan keteladanan, menjadi siap, siap menjadi contoh. Nah, oleh karena itu memang harus diawali diinisiatifi dari kita sendiri, para orang tua untuk yang menjadi lebih baik, supaya anak-anak kita akan mengikuti. Jadi ada yang menarik itu begini ya Bunda, tentang ternyata faktanya atau realitanya itu anak-anak itu tidak berharap kita itu jadi orang tua itu yang tidak punya salah ya Bunda. Tetapi yang mereka lihat itu mereka akan senang sekali kalau kita sebagai orang tua itu berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan kita ya kita sampaikan bahwa kita salah. Oke, Abi, oke mungkin Abi kemarin salah. Oke, kalau menurut kakak, menurut Mbak, menurut adik, ayah harus bagaimana? Harus bagaimana? Nah, kayak kayak begini nih ya, sebenarnya tips-tips sederhana ini akan menjadikan anak-anak itu akan melihat, oh, ternyata ayah dan bundaku itu anu ya, mau mengakui ya kalau punya salah dan mm, apa namanya berani untuk minta pendapat orang lain untuk memperbaiki diri. Ini nanti akan menjadikan mereka akan belajar dari kita bagaimana menghadapi masalah. Iya, seperti itulah ayah bunda ya. Jadi saya sering juga menyampaikan kepada anak-anak ya. Oke, kalau memang Abi punya salah, Abi minta maaf ya. Terus menurut kakak, menurut Mbak, eh, sebaiknya gimana? Ada usulan seperti apa? Nah, ini anak akan melihat, oh begitu cara orang tua menghadapi masalah ketika mengecewakan seseorang, mereka minta maaf dan mereka minta masukan. Nah, ini akan menjadikan anak
Ya, oke, mendapatkan teladan baik dari kita orang tua. Ya, maka kalau kekuatan teladan, ya jelas letaknya kita orang tua siapkan diri kita, ayah bunda menjadi teladan untuk anak-anak kita. Dalam konsep teori modeling, ini teori psikologinya ya bunda. Albert Bandura namanya, teori belajar modeling, teori pembelajaran sosial. Jadi ada konsep belajar tuh lewat peniruan atau modeling ya. Nah ini eh, konsepnya ya, ada perhatian, mengingat, reproduksi gerak atau motivasi. Jadi anak-anak itu akan mudah untuk melakukan modeling kalau ada attention, perhatian. Berarti ada sesuatu dari perilaku itu yang benar-benar menarik mereka untuk memperhatikan dan mudah diingat. Jadi tidak terlalu rumit-rumit seperti itu. Dan kemudian mereka mampu melakukan dan setelah itu kita beri dorongan. Nah, itu teknik untuk menjadi teladan atau model agar anak-anak meniru kita. Misalnya gini, kita ingin anak-anak kita misalnya sholat tahajud, kayak gitu ya misalnya ya. Maka bagaimana buat anak itu perhatian dengan sholat tahajud? Mungkin kita perlu kasih waker yang agak unik, misalnya seperti itu ya. Sehingga anak-anak itu melihat ini wakernya kayak kok unik ya, misalnya seperti itu. Terus kemudian mudah mengingat akan peristiwanya, mudah diingat. Oh, kalau jam sekian biasanya ayah atau bunda itu bangun. Terus mereka mampu melakukan itu. Misalnya kita berikan fasilitas ketika mereka bangun buat misalnya antara apa tempat wudhu dengan tempat tidur itu tidak terlalu jauh atau kita siapkan dulu sarungnya atau baju untuk sholat tahajudnya. Kemudian tempat sholatnya dibuat yang menarik, yang baunya harum begitu ya. Kira-kira seperti itulah. Kemudian beri motivasi ketika mereka berhasil, kasih reward, kasih hadiah. Nah, itu mungkin secara teknik ya, ya Bunda, bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Perhatian, artinya mereka apa namanya punya attention, punya perhatian terhadap contoh-contoh keteladanan baik kita. Kemudian mudah diingat karena peristiwanya itu mungkin sangat exciting, itu menyenangkan mereka. Terus mereka mudah melakukannya, tidak terlalu sulit. Dan itu berarti kita berikan fasilitas-fasilitas untuk bisa melakukan reproduksi gerak dan kemudian beri motivasi. Di antaranya beri reward kalau mereka berhasil, kemudian kuatkan kalau mereka belum berhasil. Oke. Ketiga, kekuatan cinta. Nah, ini saya pikir semuanya sudah punya. Tapi ini hanya saya ingatkan saja. Kadang-kadang kita agak lelah ya. Oke, karena mungkin masalah kita sendiri sebagai orang tua dengan pekerjaannya atau dengan pasangan masing-masing. Saya pikir kekuatan cinta ini jadi penting ya. Termasuk sebenarnya cinta sesama misalnya orang tua ya, antara ayah dan bunda, kekuatan cinta. Ini akan menjadi ya ya menjadi bagian dari kita menjadi orang tua hebat. Jadi ketika kita memiliki cinta yang tulus, the true love gitu ya, dengan pasangan kita dan dengan anak kita, kekuatan cinta ini akan menjadi bagian dari kekuatan menjadikan kita orang tua hebat dan anak kita hebat. Ya, kenapa? Ya karena memang dalam pengasuhan positif itu ruhnya itu ada di cinta. Jadi saya sering menyampaikan materi pengasuhan positif ya. Jadi bagaimana kita itu dalam pengasuhan menekankan aspek positif anak dan positif dari orang tua. Nah, itu akan mudah tercapai kalau kita memiliki cinta, love. Ya, gimana ya? Love itu gimana ini saya lewati aja ini ya. Love itu memang mudah di apa namanya? Mudah diucapkan tapi mungkin agak susah ya. Ini love ya, cinta. Nah, ekspresikan ayah bunda. Jadi karena kaidah pengawasan positif itu, nih, kaidah pengawasan positif itu hanya dua. Love your children unconditionally. Cintailah anak Anda tanpa syarat. Kemudian yang kedua, tunjukkan cinta Anda kepada anak dengan perbuatan atau tindakan. Meski itu harus ya sacrifice, itu harus mengorbankan kita. Ya, mungkin ini saya coba share. Mudah-mudahan suaranya bisa keluar ya. Nah, saya slide film bisa ya, Ustaz Najib ya? Ji, insya Allah.
Bentar. Ini kisahnya ada seorang anak TK yang membuat puisi tentang ayahnya. Ayah, ayahku orangnya ganteng sekali. Paling ganteng ayahku. Mungkin ya bagi si anak kecil ini. Ayahnya itu paling ganteng ada bapak lain yang lebih ganteng. Tapi bagi dia anaknya, ayahnya paling ganteng. Paling pandai ayahnya. Ya paling baik hati ayahnya itu. Nah, itu. Ayahku adalah semen. Itu menurut pandangan si anak kecil ini. Ayahku yang menjadikan aku sukses di sekolah. Ayahku pokoknya luar biasa. Tetapi ayahku itu berbohong. Dia berbohong tentang punya pekerjaan. Dan dia masih terus mencari kerja. Dia berbohong tentang punya uang. Ya masih punya sambutan gitu ya. Uang. Dia berbohong kalau dia tidak lelah dan dia berbohong katanya dia tidak lapar. Dia berbohong dia berbohong bahwa kita miskin. Ay, yung sabi, nangis din naman. Bukan. Dia berbohong demi aku anaknya. Jadi sang ayah ini tidak ingin melihat anaknya dalam ya, dirinya lelah, ya, ingin anaknya melihat dirinya semangat, yang ingin menunjukkan cinta kepada anaknya meskipun dia harus lelah, harus banting tulang, berkorban, dan akhirnya begini, sang anak sangat kagum dengan ayahnya, dia sangat mencintai ayahnya. Masa depan anak, ayah dan pengorbanan menunjukkan cinta kepada anak ya seperti ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, tunjukkan cinta dengan perbuatan atau tindakan yang mungkin itu harus ya kita korban ya. Dan jangan sampai anak tahu seperti itu. Tapi sebaliknya kan sekarang yang terjadi itu misalnya, aku nggak tahu ayah sudah berkorban. Itu yang mungkin anak kita mungkin tidak respect seperti seperti itu ya, seperti anak kecil ini tadi itu ya. Dia sangat respect kepada anaknya karena anaknya karena orang tuanya begitu tulus menunjukkan cinta berkorban demi anak ya. Tunjukkan cinta Anda dengan perbuatan. Oke ya. Seperti itu ya, ya Bunda. Ya, oke, kita lanjut ya. Oke, oke. Yang terakhir ini ya Bunda, kekuatan spiritual. Kita kunci semua tadi itu ya dengan kekuatan spiritual. Jadi kekuatan paradigma, keteladanan, dan cinta tadi, ya, oke, pengorbanan tadi dengan spiritual. Ini kekuatan ini di mana? Kekuatan ini letaknya adalah pada kuatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya Bunda. Ya, oke. Kita akan merasakan kekuatan spiritual ini ketika kita dengar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sering sampaikan di pengasuhan, di parenting, kalau kita ingin mendapatkan menjadi orang tua yang hebat, ya tadi itu belajar dan belajar dan kita tahu yang membolak-balikan hati, yang memberikan ilmu, yang memberikan pemahaman, yang menyelesaikan segala masalah adalah Allah Subhanahu wa taala, maka mari
kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama ibadah, banyak zikir, istighfar, doa, tahajud, lantunkan doa-doa terbaik kita untuk anak-anak kita. Zikir-zikir kita, kemudian iya sedekah-sedekah kita, amal kebaikan kita, bayangkan itu semua demi kebahagiaan anak kita. Kita sangat menyadari, ayah bunda, eh, harta-harta kita yang kita sedekahkan, harta kita yang kita raih dengan cara yang halal, tentu akan menjadikan anak-anak kita akan tumbuh berkembang dengan yang sebaik-baiknya. Sebaliknya, kalau kita dapatkan eh, diri kita itu banyak dosa, banyak maksiat, dan kemudian harta kita tidak halal dan seterusnya, ya bunda ya, naudzubillah, itu bisa berdampak dalam pengasuhan kita. Maka ini kekuatan spiritual seperti ini ya bunda, ya, Ustaz Jiman nanti ya akan menguatkan ini semua ya. Orang salaf dalam mendidik anak mereka. Wahai anak-anakku, aku akan membaguskan sholatku untuk mendidik. Jadi cara mendidik mereka itu bukan dengan parenting dan sebagainya ya. Orang salaf dulu itu mendidik mereka itu dengan memperbaikkan, memperbagus akhlak mereka sebagai orang tua, kekuatan spiritualitas mereka. Ya, ya tadi kita kembali ke keteladanan tadi itu ya. Ketika anak itu akan mendapatkan kebaikan ketika iya orang tua memberikan contoh-contoh kebaikan kepada mereka. Terus kemudian kekuatan spiritual, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uuni fastajib lakum. Oke, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan terakhir kita. Bermohon, lantunkan doa terbaik untuk anak kita di salah satu tahajud kita. Sebut nama anak kita. Ya Allah, jadikanlah Mas siapa Mas Haris, Mbak Labibah ini nama anak saya. Setiap malam gitu kalau sempat sholat tahajud doakan mereka menuntut ilmunya lancar, beri mereka kekuatan iman, perbagus akhlak mereka. Karena yang membolak-balikkan hati dan melindungi mereka hanya Engkau ya Allah. Nah, kayak begitu sambil kita iringi dengan amal ibadah kita, amal kebaikan kita. Nah, ini juga tentu 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 sangat menghajatkan kita untuk terus berada dalam komunitas kebaikan ya, ya Bunda. Ya, saling menasihati ya. Ya, alangkah baiknya kalau kita berada di komunitas-komunitas kebaikan, tentu akan terjaga kekuatan spiritual kita. Doa mohon anak soleh, anak anak soleh, Robbi habli minas solihin, Robbi ja'alni muqimas sholah, wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Nah, seperti itu ini ayah bunda yang dirahmati Subhanahu wa taala, ketika kita punya kekuatan paradigma yang kita bisa pahami anak, kemudian kita jadi model yang baik, keteladanan, beri kenyamanan, kesiapan pengorbanan untuk anak kita, kemudian spiritual kita doakan. Ini empat ya, empat tips ya, bukan lima, yaitu syarat menjadikan eh, dalam kesempatan kali ini adalah menjadi orang tua hebat, anak hebat, tidak hanya hebat di dunia, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa hebat sampai di akhirat bersama kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Itu ayah bunda yang dirahmati Subhanahu wa taala, dan tentu itu kita kerjakan bareng-bareng dengan pihak sekolah ya. Oleh sekolah juga punya paradigma yang bagus, juga punya kekuatan spiritual yang bagus gitu ya. Jadi teladan yang bagus juga, semua saja. Insya Allah inilah yang akan mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, tidak hanya di dunia tapi insya Allah di akhirat. Mekaten Amin. ingkang saged kawula aturaken yang saya sampaikan Ustaz Najib, Ustaz Jiman, dan para asatid Ustadzat, ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan kita semua ya diberikan kekuatan menjadi orang tua hebat dengan empat paradigma tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Imron yang telah memaparkan materi yang luar biasa pada malam hari ini tentang bagaimana sinergi kita antara orang tua dan lembaga pendidikan gitu agar anak kita menjadi anak yang hebat. Kemudian selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand, kemudian bisa on cam langsung ya, Bapak Ibu. Atau bisa juga di kolom komentar, silahkan kolom chat.
Silahkan sampaikan pertanyaannya di kolom chat Bapak Ibu. Nanti akan kami pilih pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, ini Ustadz ada satu pertanyaan dari Ibu Jihan. Izin bertanya Bapak, apa dampak psikologis bagi anak jika orang tua kita sering mengungkit kondisi ekonomi atau jasa mereka dalam melahirkan dan membesarkan? Gitu, Ustadz. Tafadhol. Masya Allah. Iya, iya, iya. Iya, baik. Oke, baik. Bunda Jihan ya. Bunda atau ayah nih? Bunda Bunda Jihan. ya, Bunda Jihan ya. Izin bertanya, Bapak, apakah dampak psikologis bagi anak jika orang tua kita sering mengungkit kondisi ekonomi atau jasa mereka dalam melahirkan dan membesarkan? Jadi, ya, kalau tadi saya sempat berikan contoh, ya, tadi tentang bagaimana orang tua menunjukkan pengorbanan ya cintanya, tapi tanpa ditunjukkan kepada anak dan anak sudah bisa melihat hal itu sendiri ya, memahami itu ya. Nah, sebenarnya dia tidak sesederhana itu. Memang butuh komunikasi antara orang tua dengan anak. Kalau misalnya yang ditanyakan oleh eh, eh, apa Umi Jihan ya atau Bunda Jihan ini, kalau misalnya se- apa orang tua ini kategorinya sering gitu ya, sering mengungkit ini saya kasih bold ya, kasih kata tebal itu sering mengungkit ya. Nah, tentu ini akan berdampak kurang kurang nyaman ya bagi anak ya. Ya, ayah bunda yang dirahmati Subhanahu wa taala, em, sebenarnya anak itu ini dalam ini ya dalam interaksi kita ya. Misalnya kalau kita tanya bukan tidak paham sama sekali bahwa kita itu sudah berkorban, sudah melakukan segalanya kepada mereka, membiayai mereka. Jadi tidak atau bukan sama sekali tidak paham sehingga untuk itu kita perlu harus jelaskan ya. Ya begitu ya, ada bunda ya. Tetapi sesekali, nah gitu ya, sesekali kalau kita mau bercerita tentang apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, sehingga anak tahu apa yang ayah bunda lakukan untuk katakanlah mendapatkan nafkah, bekerja, sehingga anak tahu jenis atau cara kita bekerja, itu mungkin akan lebih bagus ya, menjadikan anak lebih respect ya. Tapi kalau terlalu sering ya, maka yang akan terjadi ya anak akan kayak semacam, ya itu kan sudah tugas bapak ibu, nanti akan punya kata-kata gitu kayak kayak begitu ya. Itu kan sudah tugasnya ayah bapak ibu kan gitu ya. Tapi kalau kemudian kita ajak anak untuk bisa menghargai peran kita dengan kita menceritakan atau menyampaikan apa yang kita kerjakan dengan baik sehingga mereka bisa respect atau menghargai, nah itu ya bisa kita lakukan. Tapi kalau terlalu sering yang tujuannya adalah agar mereka tanda petik ya untuk mau memahami kita, ya kayaknya ada sesuatu yang kebalik ya. Sebenarnya kita kan yang berharap bisa lebih memahami anak daripada kita tuntut anak untuk memahami kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin menyampaikan apa yang kita kerjakan atau pekerjaan kita, itu ya sewajarnya saja, begitu ya. Ayah Bunda tidak perlu sering-sering ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, ya dampaknya anak tadi itu ya. Kalau dampak psikologisnya anak itu akan ya terjadi kayak semacam apa rejection ya, penolakan ya kepada barangkali nanti eh, apa komunikasi yang mau dibangun oleh orang tua. Karena yang ada orang tua sepertinya
mengharapkan atau mungkin lebih lebih agak ekstrimnya itu menuntut anak bisa lebih memahami. Nah, karena terlalu berlebih, nanti yang terjadi adalah penolakan di mana anak reject untuk kemudian kita ajak untuk berkomunikasi, meminta pendapat mereka. Padahal komunikasi, kemudian keterbukaan dari anak itu kunci masuk untuk kita bisa memahami kegelisahan mereka, kecemasan mereka, harapan-harapan mereka. Seperti itu, Bunda Jihan. Jadi it's okay sebenarnya kalau Anda Bunda mau mau menyampaikan sebenarnya nggak salah. Tapi kalau terlalu sering ya ini dampaknya mungkin kita akan sulit nanti kalau kita misalnya mau mengajak mereka untuk lebih memahami kita berkomunikasi. Seperti itu. Walau alam Ustazah Dini. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Imron atas jawabannya. Iya, Jadi ketika kita iya, menyampaikan peran kita, apa yang kita kerjakan itu tidak boleh berlebihan gitu ya, Ustadz ya. Harus dengan porsi yang iya, tepat. betul. Lebih lebih diarahkan untuk bisa menghargai eh, tipe pekerjaannya. Jadi sekaligus mengedukasi mereka tentang jenis-jenis pekerjaan. Oh, ternyata ada pekerjaan sebagai guru, ada pekerjaan sebagai seorang apa ASN yang tugasnya seperti ini. Mungkin mereka akan lebih jauh akan punya eh, apa gambaran ya informasi tentang tipe-tipe pekerjaan yang boleh jadi itu malah nanti bisa menjadi cita-cita mereka juga. Aku mau melanjutkan eh, ayah bunda. Tapi kalau yang disampaikan, kamu nggak paham ya, ayah bunda ini capek loh. Jadi ustadz itu jam 7 harus pulang, sore pulang, eh, merdeka tapi nggak merdeka ya kayak gitu. Ya nggak itu ya. Itu seperti itu ya. Walau Ya, alam. malah juga bisa jadi inspirasi ya, Ustadz. Kalau misalnya, Oh, bisa jadi inspirasi ya kalau pas menyampaikannya itu. Kita ajak diskusi mereka. oke, terima kasih Ustadz. Selanjutnya penanya berikutnya, Jadi silahkan Bapak inspirasi Ibu. bagi mereka. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Iya. Kalau belum ada, saya izin bertanya, Mbak Dini. Oh ya, silahkan Ustadz Najib. Masya Allah. Ya, Ustaz. Jadi kan tadi Ini suara saya masih bisa didengar ya? Putus-putus Masih nggak? bisa. jelas, Ya, Lancar, Ustaz. Ustadz. saya khawatir sinyalnya agak kurang bagus ya. Mungkin ini kan agak gerimis ya, agak gerimis di sini. Saya khawatir agak kurang bagus. Ya, dari Iya, pihak Ustaz. sekolah ya, Ustadz. Oh, oke, masih bisa ya. Oke, oke, oke. Selamat Ustadz Najib. Iya. Iya, Tadi disampaikan menarik ya terkait dengan triangle hebat tadi, Ustaz. Untuk menjadikan anak menjadi anak yang hebat, maka dibutuhkan orang tua yang hebat, sekolah yang hebat, juga ada guru-guru yang hebat. Yang artinya adalah mereka-mereka ini adalah orang-orang yang siap untuk belajar, siap untuk tumbuh berkembang gitu ya. ya, Maka dibutuhkan kerjasama itu, Ustaz. Jadi kalau yang sekarang ini kan akhir-akhir ini justru akhirnya apa ya? Memang didikannya kan berbeda dari zaman-zaman kita dulu. Kalau mungkin dulu itu ya, guru misal jewer, mukul itu kayaknya wis biasa gitu, orang tua nerima. Nah, ini kan iya, semakin yang sekarang ini guru-guru atau mendidik itu kan semakin berpikir, Ustaz, kalau mendidik anak terlepas apakah itu masih efektif atau enggak dengan fisik ya. Karena memang iya, tindakan terkadang juga dari orang tuanya akhirnya malah melaporkan para pendidik itu yang sekarang lagi viral itu kan kayak gitu. iya, betul, betul. Hmm. Oke. Jadi itu gimana Ustaz? Batas-batas untuk kemudian kita bisa mendisiplinkan anak atau apa ya, menjadikan mereka lebih bertanggung jawab, berkarakter, tapi kemudian memang dengan caranya itu sepertinya sudah tidak pas lagi ya dengan fisik gitu ya. Tapi kemudian dengan supaya anak-anak untuk kemudian itu bisa di apa ya, istilahnya didisiplinkan atau di ininya tanggung jawabnya, tapi kemudian tidak dengan apa ya, tidak dengan fisik itu mungkin seperti apa Ustaz contohnya? Oke, syukuran Ya, itu saja. baik. GG, Afan. Ya, G, Ustaz Najib. Asatid, Ustadzat, ayah bunda semuanya. Jadi
Memang sekarang fenomenanya yang terjadi, guru ketika mau menegur siswa jadi takut karena nanti orang tua akan melaporkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya menurut yang bisa saya amati, ini semua kata kuncinya nanti sekali lagi di komunikasi, Ustadz Najib. Nah, komunikasi ya orang tua, sekolah, tadi triangle tadi ya, apa Ustadz tadi saya belum menegaskan triangle tadi kan ada panah-panah tadi Ustadz ya, ada Iya, panah-panah iya. dan panah-panahnya kan tadi kan ada panah ke atas, Bolak-balik ya. ada ke bawah ya, artinya ada interaksi. Jadi saya fokus kepada tadi itu kan fokus kepada orang tua anak hebat. Nah sekarang Iya, panah antara sekolah dengan guru, eh orang tua, sekolah dan guru tadi kan semuanya ada panah semua itu. iya, Nah iya. itu semua harus ada interaksi juga. Artinya kalau kemudian tadi disebut hebat itu semuanya adalah mau belajar, maka orang tua pun juga harus mau belajar. Sekolah juga harus belajar juga. Guru-guru juga harus mau belajar, berubah. Gimana, bagaimana sekarang cara misalnya mendisiplinkan atau apa namanya memberikan pembelajaran bagi anak agar mau mengikuti aturan misalnya gitu kan. Jadi menumbuhkan kedisiplinan. Apakah seperti cara-cara terdahulu atau ada cara-cara yang lebih baik lagi yang disebut dengan disiplin positif, ya disiplin positif jadi lebih menekankan pada aspek positif, melakukan sesuatu yang baik itu sebenarnya didasarkan pada semangat berpikir positif, ya itu yang disebut disiplin positif. Demikian juga dengan orang tua, belajar tentang bagaimana sekarang menyikapi perubahan apa namanya dinamika pembelajaran seperti itu, bahwa eh, ada eh, yang dilakukan oleh guru, ya, ini apa namanya ya, trust gitu ya, kepercayaan seperti itu ya, trust, percaya bahwa mereka sudah menyerahkan pendidikan kepada eh, pihak sekolah, tetapi tetap harus ada komunikasi di mana orang tua eh, menyampaikan begitu ya kepada guru, bertanya, mengikuti perkembangannya, kemudian memberikan dan menerima saran. Nah, itu saya pikir penting di situ, Kak. Kata kuncinya, Ustaz Najib. Memberikan dan menerima saran dari orang tua, dari guru untuk orang tua, ya, berkomunikasi. Terus kemudian ada juga perbaikan yang dilakukan oleh pihak sekolah ya, belajar lagi. Kata kunci belajar tadi kan perubahan. Nah, termasuk bagaimana kemudian komunikasi antara anak dengan orang tua. Jadi misalnya begini, kalau kalau tadi di aspek gurunya memperhatikan cara disiplin dengan pendekatan disiplin positif. Nah, sekarang antara orang tua dengan anak. Jadi hubungannya kan tidak hanya begini. Kalau kalau anak itu mengeluh, kemudian orang tua langsung, wah, berarti sekolah bermasalah, guru bermasalah. Enggak gitu kan? Harus ada perubahan. Ada komunikasi antara orang tua berubah. Jadi ingin memahami dulu kasusnya seperti apa, masalahnya seperti apa yang sedang terjadi. Pahami dulu apa yang terjadi. Karena sekarang ya ya seperti itu ya. Kita menjadi sumbu-sumbu pendek ya gara-gara teknologi dan sebagainya itu. Nah, seperti itu eh, perbaikan dilakukan oleh orang tua untuk lebih memahami lebih luas masalah yang dihadapi oleh anak. Perbaikan juga dilakukan oleh guru dalam melakukan pendisiplinan kepada anak dan kemudian orang tua dengan guru melakukan komunikasi. Tadi hubungan timbal balik. Misalnya pertemuan-pertemuan parenting itu tidak hanya pertemuan antara apa namanya orang tua dengan anak, kemudian orang tua diberikan pembelajaran, tetapi juga parenting itu juga ada sesi orang tua dengan guru itu ketemu, Ustaz, berdiskusi, ya, saling saling memberikan informasi perkembangan anak, di mana keduanya punya kesepakatan bahwa kita semua ingin menjadi orang tua hebat, guru hebat untuk anak hebat kita. Jadi saling memberikan masukan, guru menjelaskan maksudnya, memberikan tugas itu seperti ini, orang tua memahami, kemudian berdiskusi, memberikan masukan, itu akan lebih bagus lagi ya, seperti itu, Ustadz Najib.
ada Iya. komunikasi bersama antara orang tua dengan guru. Nah, itu akan lebih baik lagi. eh ya, gitu Ustaz Najib. Jadi Iya, buat siap. forum-forum diskusi orang tua dengan Iya, iya. guru ya untuk meminimalkan apa namanya kesalahpahaman dan seterusnya. Sementara di sisi yang di gurunya terus perkuat pendekatan disiplin positif ya dalam rangka untuk belajar tadi itu. Baik, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Jadi dibutuhkan sinergi ya, Ustadz, dan komunikasi antara orang tua, Mm-mm. sekolah, juga guru untuk gimana biar anak ini bisa tertangani dengan benar. Mm-mm. Ya, Masya Allah luar biasa, Ustadz. Kemudian kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz ya. Iya, Ya, ini dari Ustadz Kafah. Awan izin bertanya, iya, Ustadz. Masya Allah, Ustaz Kafan. Wah, ini orang paham istilah psikologi ya, Ustaz Kafan. Kalau saja dalam istilah psikologi terdapat reward dan punishment. Bagaimana dengan Iya, iya. berita yang sedang marak, yaitu melaporkan guru yang memberikan punishment. Lalu treatment seperti apa yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam kepribadian maupun sosial? Ya, Itu baik. Ustaz. Subhanallah ya. Luar biasa ini Ustaz Kafa ini. Baik, oke. Reward and punishment. Ini diskusinya menjadi diskusi psikologi ya, menarik ya. Reward dan punishment itu adalah salah satu konsep dalam ilmu psikologi yang berhubungan dengan teori belajar dari aliran pemikiran behavioral. Oke, yang menekankan aspek perilaku tampak. Jadi kalau kita mau merubah perilaku, itu hanya perilaku tampak. Maka rubahlah dengan berikan reward, berikan punishment. Reward kalau perilakunya menunjukkan yang kita inginkan, punishment kalau perilakunya menunjukkan yang tidak kita inginkan. Jadi penekanannya pada perilaku yang nampak. Tapi perilaku yang tidak tampak, misalnya emosi, harapan, kecemasan, kepribadian, itu agak-agak diabaikan dengan pendekatan reward and punishment behavioral ini. Nah, oleh karena itu, Ustadz Kafah ya dan asatidz yang lainnya, Bapak Ibu, dan psikologi kemudian muncul pendekatan yang lain. Ada pendekatan pembelajaran kognitif, ada pendekatan pembelajaran humanis, ada pendekatan pembelajaran eksistensial, wah, macam-macam ya, yang itu tidak sependapat dengan atau tidak sejalan dengan pendekatan reward and punishment behavioral. Misalnya, pendekatan dari aspek kognitif itu menekankan perilaku itu tidak reward punishment, tetapi berbasis pada apa yang dipahami oleh pembelajar ya. Jadi yang di apa namanya yang digali di sini bukan bagaimana membentuk perilaku lewat reward punishment, tetapi dibentuk lewat pemahaman. Itu pendekatan kognitif. Kalau pendekatan humanis, misalnya pembelajaran itu ditekankan kepada apa yang diinginkan atau yang diharapkan oleh anak. Jadi anak diberikan kesempatan untuk mendeskripsikan atau membuat konsep untuk mereka jelaskan yang diinginkan, terus kemudian disampaikan ke pendidik atau pengajar, kemudian dilakukan shaping atau pembentukan diskusi. Misalnya dia pingin A, ternyata oh kalau A seperti itu kurang kurang pas, harusnya A-nya ditambah lagi sedikit B. Nah, ada diskusi. Sehingga yang ingin saya katakan, pendekatan reward and punishment ini adalah salah satu pendekatan dalam psikologi untuk membentuk perilaku. Dulu memang pendekatan ini sangat efektif ya untuk membentuk perilaku nampak. Memang kalau di oke ya pendidikan kayak militer itu cocok ya pendekatan dengan ini. Tetapi ini sudah mulai bergeser, apalagi semakin kekinian itu. Ada pendekatan dengan aspek humanis, pendekatan aspek kognitif, di mana lebih menekankan pada apa yang dipahami oleh individu atau subjek belajar. Dalam hal ini anak-anak. Nah, oleh karena itu, misalnya di sini ada pertanyaan, lalu bagaimana em, treatment dengan menyadarkan atau meningkatkan kemampuan siswa dalam kepribadian maupun sosial? Maka ada alternatif, tidak dengan reward and punishment, tetapi dengan memberikan pemahaman atau
apa namanya penyadaran lewat kemampuan kognitif. Seperti apa? Seperti begini. Misalnya anak-anak diberikan sebuah kasus. Kemudian dari kasus itu anak-anak diminta untuk misalnya memberikan komentarnya, memberikan pendapatnya, sehingga mereka dengan kasus itu, katakanlah ini ada kasus, misalnya ada anak membuli. Lalu bagaimana mereka dengan kasus anak membuli itu? Pendapat mereka seperti apa? Konsekuensi dari membuli itu seperti apa? Lalu idealnya seperti apa? Kemudian ajak mereka untuk mempraktekkan apa yang mereka usulkan atau pendapat itu. Misalnya dibuatlah regulasi tentang bagaimana cara untuk tidak membuli misalnya bersama-sama dengan gurunya, mendapat bimbingan gurunya. Sehingga anak-anak memunculkan kesadaran untuk tertib, tidak membuli, itu berdasarkan apa yang ia pikirkan, yang ia harapkan dari hasil diskusi dengan gurunya ya. Beda dengan misalnya anak-anak melakukan sesuatu, katakanlah tidak membuli karena reward punishment. Kalau membuli langsung punishment, kalau tidak membuli reward. Seperti itu. Jadi dimunculkan dari aspek kesadaran. Saya yakin ada strateginya, ada caranya. Atau misalnya menggabung antara pendekatan behavioral, reward and punishment dengan pendekatan humanis dan kognitif. Artinya begini, ketika mereka katakanlah membangun kesadaran untuk berdisiplin itu atas kemampuan berpikirnya, kemudian kita berikan reward, ya, kita berikan penghargaan, begitu ya. Kalaupun toh misalnya kita berikan punishment, kita berikan hukuman, itu adalah hukuman yang mereka menyadari bahwa mereka layak mendapatkan hukuman itu sesuai dengan kesepakatan dan mereka tahu kenapa mereka mendapat hukuman itu. Nah, seperti itu. Itu beberapa strategi untuk kita menanamkan disiplin positif. eh, itu ya, disiplin positif dengan eh, tidak semata-mata pendekatan reward punishment, tapi bisa digabung dengan pendekatan kognitif, pendekatan humanis, dan seterusnya. Jadi, Ustadz ayah kafah ya, ayah bunda kafah ya. Jadi kalau misalnya dengan berita yang sedang marak melaporkan guru yang berikan punishment, kita kan kalau saya lebih melihatnya kan karena ya barangkali gurunya, barangkali di aspek gurunya itu mungkin menyederhanakan cara pembelajarannya. Mereka belum belum learn, gurunya belum berubah ya, dalam memberikan cara punishment-nya yang pas seperti apa. Sementara si 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 orang tua juga belum learn, belum belajar bagaimana sekarang anak itu harus disiplinkan hanya melihat bahwa anak apa namanya mengeluh dan kemudian orang tua langsung ya protes gitu tanpa melihat proses seperti itu. Jadi kalau misalnya ini si gurunya belajar bahwa ada pendekatan pendisiplinan yang lebih humanis, lebih berdasar aspek kognitif, konstruktif, konstruktivis ya, susah banget ya ngomongnya ya. Konstruktivis itu ya dibangun atas pemahaman sendiri dan lebih humanis, itu akan menjadikan anak lebih nyaman untuk menerapkan disiplin, gitu, tanpa harus lewat punishment. Sementara orang tua juga begitu, bisa memahami masalah anak lebih kompleks, lebih luas, tidak hanya mendapatkan keluhan langsung protes seperti itu, tapi memahami situasinya. Semuanya sama-sama belajar. Orang tua belajar untuk mengendalikan diri, orang tua memahami kasus yang terjadi, sementara guru terus memperbaiki diri, mempelajari bagaimana cara lebih baik lagi. Sementara anak-anak juga begitu, anak yang hebat, belajar bagaimana mereka untuk bisa disiplin, itu tidak perlu untuk eh, hanya sekedar reward and punishment, tapi bisa berangkat dari kesadaran mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ini masukan juga buat kami, karena ya memang di pondok itu ada banyak reward dan punishment gitu Ustaz. Dan di sini mungkin Hmm. kita bisa menerapkan juga gimana biar anak itu selain dapat reward dan punishment itu pemahamannya yang paling penting untuk ditanamkan ke mereka. Mengapa dilakukan seperti ini? Dilakukan suatu tindakan pendisiplinan. Ya, betul. Jadi perlu 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 ada penyadaran dan alangkah
alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau anak-anak sendiri yang menyadari, apa namanya, menyampaikan hal itu. Katakanlah buat anu saja, buat simulasi, buat kayak panggung teater atau buat narasi bersama, cerita Hmm. bersama, sehingga mereka menyadari bahwa mereka melakukan semua yang dilakukan oleh di pesantren ini atau di lembaga pendidikan sekolah ini, aturan, regulasi dan sebagainya itu sebenarnya untuk mereka sendiri, untuk kebaikan mereka sendiri. Cuma mereka belum paham saja. Yang dia lihat adalah dikekang dan dikekang. Kalau nggak boleh dihukum. Tapi dia, ya, cara kita untuk menunjukkan hal positif. Nah, makanya disebutnya disiplin positif dari aturan yang kita berikan. Nah, seperti itu, Ustazah. Insya Allah saya yakin bisa. Ustazah-ustazah di Nurul Fikri ini luar biasa. Apalagi di bawah pimpinan Ustaz Jiman dan Ustaz Najib, insya Allah bisa, insya Allah. Amin, amin ya rabbal Yakin bisa, alamin. insya Allah. Baik, Bapak Ibu, satu lagi pertanyaan jika kiranya ada, masih ada pertanyaan, masih saya berikan kesempatan satu pertanyaan Ustaz ya. Ya, boleh, tafadhol, tafadhol. Nggak apa-apa, kalau sebenarnya sih, kalau waktunya kan sampai jam 21, ini sudah jam setengah 10. Tapi saya nggak apa-apa, sampai jam 12 ya suka nggak apa-apa. Insya Allah. Jangan ya. All out Ustaz. Udah capek Untuk ya. Nuvi EBS all out. Oh, insya Allah. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan lagi? Monggo yang lainnya. Nah, oke, sambil saya nambah ya, ayah bunda yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepercayaan ya, ini menjadi bagian dari modal ya, dari modal kita sebagai orang tua, eh, atas tadi itu ya, paradigma tadi itu ya, konsep paradigma tadi Ustaz Najib. Tadi semuanya. Jadi karena paradigma kita adalah, kita akan berikan pendidikan yang terbaik untuk anak, dan kita sangat, ya gini, menumbuhkan kepercayaan kepada salah satu lembaga untuk mendidik anak kita. Berarti ini bukan berarti kan kita pasrah sama sekali. Saya juga menyekolahkan anak waktu itu di pondok pesantren, di sebuah pondok pesantren di Jawa Barat ya. Itu juga begitu. Saya memahami dulu. Jadi saya tahu konsekuensinya. Ketika saya menitipkan anak saya di pondok ini, saya tahu konsekuensinya bahwa nanti di sana akan banyak kegiatan, anak saya mungkin akan lelah dan sebagainya. Itu saya bisa pahami dari kurikulumnya. Tetapi saya juga menyadari bahwa ketika anak saya nanti di pondok pesantren itu cara untuk mendidik mereka jadi lebih baik. Nah, ya bersyukurnya di pesantren itu atau di pondok itu, ya yang juga mungkin sudah dilakukan juga di EBS Nurul Fikri ya, anak-anak diberi pemahaman atas regulasi itu, sehingga ketika lelah mereka, ketika regulasi begitu banyak, ketika kita tanya, bagaimana Dok, bagaimana Leh, apakah kamu merasa lelah, capek, nggak bos? Mereka menjawabnya, ya asik-asik aja, Bi, nggak apa-apa, kita paham kok. Nah, ya walaupun ada guyonan-guyonan, cerita-cerita yang seru-seru seperti itu. Nah, kemudian tugas saya menguatkan. Ya memang benar, Dok, memang benar, Le. Memang sekolah itu untuk membekali kalian suatu saat nanti menghadapi masalah yang akan lebih berat di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya ada regulasi seperti itu ya wajar sekali. Dulu, gitu biasanya kita orang tua gitu ya. Bapakmu dulu wah, pernah dihukum oleh guru olahraga itu pakai sabuk le diputer itu dipukul sampai apa, ngecap. Dulu waktu itu saya sering ceritakan begitu ya, bahwa dulu itu lebih keras nih. Maka jadinya seperti sekarang ini. Karena terkadang kita penting mendapatkan itu. Nah, kita orang tua menguatkan seperti itu juga. Jadi membuat anak-anak menjadi anak-anak yang tangguh nantinya. Seperti itu. Eh, Tadi saya sempat nyebut, nyepil ya, Gen Z itu generasi yang apa eh, banyak di tanda petik ya. Kalau nanti antum coba searching ya, Ustadz Najib dan teman-teman, Astadid, Ustadz, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada berita itu di media sosial banyak perusahaan mecatin Gen Z. Kenapa? Karena Gen Z itu lembek gitu ya, mudah menyerah.
gitu ya. Udah menyerah gitu ya. Nah, kayaknya ini jadi refleksi ya, jadi refleksi ke generasi Z bahwa mereka itu harus lebih fight karena coba betapa kita orang tua itu menyediakan semua kebutuhan mereka sehingga mereka itu enak itu tinggal tinggal wes pokoknya yang terbaik lah pendidikan bagi mereka itu enak semuanya nggak ada masalah nanti saya sakit sedikit nanti ngeluh ke orang tua nanti mesti diselesaikan guru-guru itu akan dimarahin semua gitu. Kalau zaman kita dulu kan enggak ya Pak Najib ya wes seneni ya orang tua juga apa orang tua juga nyeneni. Tambahin. Seperti itu. Akhirnya kita betul-betul fight, kita menjadi pejuang begitu lah. Kira-kira seperti itu. Oke, gitu Ustazah, Ustaz Najib. Nggih, nggih. Baik, terima kasih Ustadz Imron atas waktu yang diberikan, materi yang luar biasa pada hari ini, bahwa eh, kita sebagai lembaga pendidikan, kemudian orang tua dan guru harus senantiasa belajar gitu untuk menjadi yang hebat. Kemudian Iya, mendukung agar anak ini biar jadi hebat gitu. Karena support system yang luar biasa dari orang tua hebat, guru hebat, dan sekolah hebat. Maka di sini kita harus senantiasa belajar dan tidak hentinya untuk terus mengupgrade diri kita, lembaga kita untuk menjadi yang terbaik. Kemudian sebagai saya agak tertohok dengan paradigma tadi, kemudian kekuatan spiritual, teladan dan cinta, Ustaz. Karena di sini iya, selain orang tua, tentunya kita sebagai lembaga, sebagai guru itu juga perlu memiliki semua aspek itu, sehingga kita iya, juga bisa menghebatkan anak-anak didik kita bersama-sama. iya. Insya Allah itu eh, agenda pada malam hari ini. Banyak sekali insight yang didapatkan pada agenda hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan untuk serial berikutnya, Ustaz. Siap ya, Ustaz Insya ya? Allah, Insya Allah. Afan tadi saya datang agak terlambat ya Ustaz Najib. Afan ditelepon bolak-balik. Ini sami-sami. Afan Ustaz Najib. Ini saya juga diteleponi Mbak Dini soalnya, Ustaz. Oh iya, Afan. Pak Le agak agak kritis tadi Ini, saat ditelepon bule tadi. Insya Allah sudah clear, aman. Iya. Ya, terima kasih Ustadz Imran kepada Ustadz Najib dan para asatid serta Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Dini, mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika Subhanakallah asyhadu wa an la ilaha bihamdika illa anta asyhadu an la astaghfiruka ilaha wa illa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa Jazakumullah atubu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah semuanya, Ya, Satid Pak. Ustadzat, Ayah Bunda, Salah Ustaz. sehat semuanya, sukses selalu, sabar Ayah Bunda. Amin. Oke Pak Ari, ya, sehat terus Pak Ari. Oke, oke-nya ini. Oke. Tinggi sama-sama Bu Ema, Ayah Fakri, jazakumullah. Saya izin ya. Nggih, Ustaz. Iya, monggo Ustaz. Amin, Apaan, nggih. apaan, apaan.